Penculik anak pakai mobil Jeep itu beneran ada loh guys. Jadi dulu di tahun 2002 waktu aku masih kelas 2 SD, aku kan pulang pergi ke sekolah itu jalan kaki karena jarak rumah dari sekolah itu cuma 300 meter. Sekitaran tahun itu emang musim banget penculikan anak, sampai orang tua aku udah berpesan kalau misalnya ada orang yang jemput ngakunya disuruh orang tua jangan mau. Jadinya aku ingat pesan orang tua aku. Sampai suatu saat aku pulang dari sekolah sekitaran jam 10 pagi sambil menari-nari di jalan. Tiba-tiba di persimpangan ada mobil Jeep. Kalau kalian tahu mobil penculik di Indosiar, mobilnya persis banget kayak gitu. Posisinya jalanannya memang ramai, tapi saat itu nggak ada orang pejalan kaki selain aku. Tiba-tiba aja seorang bapak-bapak keluar dari mobil Jeep itu menghampiri aku. Sebelumnya dia udah lambai-lambain tangannya nyuruh aku masuk ke mobil, tapi karena aku nggak mau, dia ngehampirin aku. Dan dia bilang dia adalah teman bapak aku, jadi bapak aku suruh dia untuk jemput aku. Tapi karena aku ingat pesan orang tua aku nggak mau. Tapi dia tetap ngotot dan maksa aku untuk masuk ke mobilnya. Aku nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa karena posisinya di situ nggak ada orang sama sekali. Sampai aku ngeliat ada nenek-nenek di seberang jalan. Aku pura-pura manggil nenek itu sambil berteriak, biar penculik itu ngira itu adalah nenek aku. Padahal nenek itu udah tua bangka banget dan nggak bisa bergerak sama sekali. Dia cuma bisa duduk di teras rumahnya di seberang jalan itu. Karena teriakanku tadi, penculik itu langsung menoleh ke arah nenek itu. Dan di situ aku langsung lari menuju ke arah puskesmas di dekat sekolah aku. Karena masih kecil banget, aku belum berani ngomong ke orang dan aku malah sembunyi di balik tembok. Aku pikir posisinya udah aman, ternyata penculiknya itu ngikuti aku dan tahu kalau aku sembunyi di balik tembok itu. Pas dia ngehampirin aku, ada bapak-bapak yang lewat terus nanya ke dia ada apa, terus dia bilang mau jemput anak sekolah. Lalu bapak itu bilang kenapa anaknya sembunyi di balik tembok. Terus penculiknya bilang kalau aku lagi ngambek dan gak mau masuk ke dalam mobil. Bapak itu malah ngebujuk aku supaya mau ikut ke penculik itu karena dia pikir itu adalah orang tua aku. Posisinya aku gak berani sama sekali buat ngomong. Mungkin karena saking aku takutnya. Gak lama istri bapak itu pun datang dan malah ngebantu bapak itu buat ngebujuk aku. Aku cuma bisa nangis sambil geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya penculik itu menarik tanganku secara paksa sampai aku terjatuh. Sepanjang jalan dia seret-seret aku sampai terjatuh, terus bangkit lagi, terjatuh, bangkit lagi. Begitu terus sampai udah mau dekat ke mobilnya. Dan tiba-tiba aja secara gak diduga-duga dan gak disangka-sangka, bener-bener atas izin Allah. Saat itu juga aku